Dalam kehidupan sehari-hari, kalau saya ingin mengelaborasi lebih lanjut, berarti kan setiap diri, setiap individu, setiap kita itu sebenarnya berada dalam medan kesufian masing-masing tatkala kita menghadapi persoalan-persoalan atau apapun sehari-hari. Nah, bagaimana supaya kita dalam medan itu tidak terlalu salah atau meleset gitu Mbak di dalam menapaki perjalanan. Kan ada tahap metodologisnya untuk supaya beres dan kompatibel dengan kemauan Allah kan. Jadi hidup itu kan Allah berkehendak, terus kehendaknya itu diperintahkan terus menjadi fayakun gitu. Fayakun maka terjadilah gitu. Terus terjadilah kita juga. Nah, kita kan harus tetap menjaga sambungan kita dengan yang bilang kun tadi itu. Kun, terus fayakun, fayakuni gitu ya, maka jadilah aku. Nah, saya kan harus tetap kompatibel. Ibarat motor kan saya harus mentempatkan onderdil saya, murnya berapa, ukurannya gitu, bautnya gimana, belinya roda di mana, dan itu misalnya ibarat kendaraan gitu ya. Jadi kita kan tetap harus kompatibel sama Allah terus menerus. Nah, itu kan hanya bisa diamati oleh masing-masing. Yang bikin kita sekarang ini rusak dan berpecah-pecah adalah karena kita itu terlalu bangga kepada penemuan kita, kemudian kita bawa keluar dengan mulut kita atau dengan tulisan kita, kemudian kita mengunggulkan diri kita kepada orang lain, sehingga akhirnya tasawuf dianggap sesuatu yang tinggi, sufi itu orang yang hebat dan seterusnya. Sama dengan sarjana, profesor, doktor, profesor itu kan orang hebat, padahal sebenarnya setiap orang profesor atas dirinya masing-masing, kan begitu kan? Yeah. Setiap orang itu adalah dokter atas dirinya masing-masing, aras hidupnya masing-masing. Demikian juga setiap orang adalah pejalan sufi dari thariqat hidupnya masing-masing. Jadi sekali lagi diskusi kita ini kalau bisa mengajak teman-teman untuk melihat tasawuf sebagai sesuatu yang original di dalam batinmu. Ya. Jadi kita membersihkan semua pengenalan kita selama ini dengan membebaskan diri dari wacana-wacana yang ganggu. Yang ganggu itu misalnya stratifikasi ilmiah. Ya. Oh ini S1, ini S2, segala macam gitu-gitu itu loh. Itu yang bikin kita bertengkar-tengkar itu karena satu ormas Islam merasa lebih hebat daripada ormas Islam yang lain. Kita kan di satu gerakan, satu kelompok merasa dirinya lebih hebat dari kelompok yang lain, sampai ketika Rasulullah entah sahih entah tidak, mutawatir apa tidak, ya Rasulullah mengatakan umatku akan terbelah menjadi 73 bagian. Kelompok 73 atau 73 kelompok atau firqah, ya, semua firqah, masuk neraka kecuali kelompok. Yang satu masuk surga, yang satu diterima Allah, yang 73. Selama ini di Ma'iyah kan saya tanya, terus kamu termasuk yang mana? Kamu termasuk 72 yang ditolak Allah, lamaran cintamu, apakah kamu termasuk yang satu? Rata-rata orang di bawah sadar mengatakan, terutama lembaga-lembaga muslim ya, ormas-ormas, gerakan-gerakan Islam itu merasa bahwa yang sana itu salah. Syiah itu salah, HTI itu salah, FPI itu salah kan gitu. Muhammadiyah itu salah, yang benar saya dan kelompok saya. Nah, kalau jawaban maknya kan enggak. Mungkin saya masih menjadi bagian dari yang 72. Tapi saya berjuang supaya saya menjadi bagian dari yang satu yang diterima Allah. Gitu aja kan. Itu lebih dinamis kan daripada saya ngeklaim kamu diterima Allah, saya tidak, atau sebaliknya kan gitu. Ya, saya sangat senang dan tertarik ketika tadi Mbah Nun mengantarkan kepada kita bahwa sebenarnya nanti setiap orang itu ya akan menjadi sufi pada dirinya, tapi bukan karena ditentukan oleh pengetahuan tentang kesufian, tapi ditentukan oleh di hadapan Allah sendiri dan oleh kita kan. Itu dewan jurinya bukan peneliti kampus, bukan calon sarjana, bukan calon dokter yang meneliti siapa yang lebih hebat. Nah, jadi selama ini semua konstelasi dari yang dikenal oleh dunia melalui kampus dan ilmu pengetahuan itu kan bias sebenarnya. Misalnya sekarang Rasulullah Muhammad menjadi manusia nomor satu terbesar di antara 100 manusia dalam sejarah. Itu kita senang Rasulullah menjadi nomor satu, tapi itu kan juga bias. Itu bias dalam arti, itu kan penglihatan sejarah, penglihatan historistik, penglihatan dari misalnya efektivitas pengaruhnya, luasan jangkauannya dan seterusnya. Tapi itu kan, kalau ngomong gitu iblis kan jangkauannya seluruh alam semesta.
Ya. Kalau ngomongin, jadi menurut saya, mbok sudah kita jangan terlalu traumatik atau terlalu berpedoman kepada berita-berita ilmiah, berita-berita yang stratifikatif, yang membelah-belah, karena ilmu kalau menurut Sabran kan gunanya untuk membelah-belah, kan gitu. Nah, sementara kalau tasawuf ini kan tujuannya adalah mempersatukan, makanya Islam itu tauhid. Nah, sufi adalah jalan efektif untuk tauhid, untuk diri masing-masing, dan itu tidak bisa dinilai oleh orang lain, nggak bisa. Kalau dinilai orang lain kan paling nanti lewat skripsi, lewat disertasi, lewat tesis, lewat medsos, lewat koran, lewat TV kan gitu. Dan itu kan semua bias. Jadi sekarang sudah jangan tergantung kepada semua berita-berita di dunia yang penuh bias itu. Makanya kita diajari Bapak Ibu kita untuk lillahi ta'ala, karena dewan jurinya hanya Allah. Dan kita tidak akan oleng, kita tidak akan bergeming, kita tidak akan goyang bahwa sudahlah, baik buruk saya segala macam, saya berprestasi tidak, saya berjasa apa tidak, saya hebat apa tidak, itu bukan urusan saya, dan apalagi orang lain, itu urusan Allah kepada saya. Allah nanti yang memberi hadiah, yang jazakumullah, Allah yang akan memberi ijazah dengan keadilan dan persepsinya luar biasa jernih itu. Kalau di antara kita kan mesti salah persepsi. Makanya manusia itu tidak usah terlalu menilai-nilai orang lain, tidak usah junjung-junjung, nggak usah merendah-rendahkan. Makanya tasawuf ini ya, tolong tasawuf ini jangan distratifikasikan. Tasawuf, sufisme itu ya setiap orang sufi dong. Ya. Saya tanya, meskipun katakanlah dia tidak kenal Islam, tapi seluruh metabolisme hidup dia kan mencari yang mutlak. Semua manusia itu mencari yang mutlak dan yang sejati, betul enggak? Karena manusia hidup dalam relativitas dan dinamika, maka dia selalu punya kecenderungan untuk mencari yang sejati, yang benar-benar itu ya, the real truth atau the real apapun lah ya, dan yang abadi. Saya sering kok menggambarkan, kenapa kita kok, Anda kan mau toh, kowe dikai 100 tahun mau toh umurmu, 1000 tahun juga mau toh seperti Nabi Adam, atau mungkin 165 tahun seperti Nabi Ibrahim mau juga toh. Sekarang maunya kamu kan muda terus, istrimu muda terus kan gitu. Kenapa? Karena kita itu di bawah sadar dan di atas sadar kita itu berorientasi kepada keabadian. Jadi kemudaan kita pun maunya abadi. Dan maunya sejati, jangan sampai palsu, karena semua manusia itu menolak kepalsuan. Gitu kan. Jadi tasawuf itu sebenarnya sederhana kok, asal kamu itu setia untuk menjaga jangan sampai kamu menjadi manusia palsu, artinya tidak kafir, tidak munafik, tidak menipu, tidak bohong kan gitu kan. Ya. Jadi pokoknya setiap embrio kepalsuan diri itu kita hindari. Sedemikian rupa. Nah, tapi jangan lupa bahwa kamu palsu apa tidak, itu yang nilai bukan manusia. Kalau manusia kan gampang ditipu, dipikirnya hebat padahal sebenarnya dia palsu kan gitu. Kalau manusia itu terbukti tuh dalam demokrasi kan tidak mampu memilih orang yang sebenarnya dari yang seharusnya kan begitu. Ya. Saya jadi curiga nih Mbah. Walaupun ini tadi Mbak Nur menyebut tasawuf macam-macam kan karena saya bertanya, tapi jauh-jauh hari di dalam sinau bareng macam-macam ada banyak istilah atau kosakata yang Mbah Nun gunakan dan tampaknya kok senada gitu ya. Misalnya Mbah Nun menyerukan kepada kita untuk menghayati bahwa hidup ini ya menempuh jalan sunyi, mirip ini. Atau Mbah Nun menyampaikan kepada teman-teman, hidup kita ini audiennya tuh ya Allah loh, yang gitu. Atau tadi yang terakhir tentang ya kita kalau bisa harus menjadi orang yang otentik gitu ya. Tidak palsu. Jadi apakah memang Mbah Nun ini sedang mendidik kita semua bertasawuf tapi tidak menggunakan term-term tasawuf ya Mbak? Karena tidak ada kemungkinan lain kecuali bertasawuf. Itu setiap orang, tidak perlu orang Islam juga. Setiap orang mau tidak mau, misalnya dia akan sampai ke kematian. Terus kamu kan harus kompatibel sama maut, kan begitu. Nah sekarang kalau di Maya kan kita sering ada semacam game ya. Misalnya mana yang kamu pilih, orang kaya, orang hebat, orang terkenal, orang sakti, orang kuat, orang pinter, orang baik.
Nah, anak Maya kan milik orang baik. Itu karena ada apa ya, terembesan. Jadi kesejatian, ketidakpalsuan kita menghadap Allah itu akan mengakibatkan kebaikan horizontal kan gitu. Jadi makanya kita daripada menjadi, ya kalau bisa sih ya baik, ya kaya, ya pinter kalau bisa. Tapi kalau harus milih satu ya baik saja.